يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع نبينا الأمرون فلا أحد أقر في قولنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي قد سفاءه لكل يوم من الأهوال مقتحمين يا ربي مصطفى واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع القرد اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أتانا بالواحدية بفضل ربنا. يا سيد الصلاة والسلام عليك يا رؤوف يا رحيم والآل قد وسعت الحوائج بك تجرد الفتور الفرج. أنت المشفع الشفيع اشفع لنا عند الكريم عبدا وربنا. يا أيها الغوث السلام الله عليك ربي بإذن الله. وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة بالحضرة العليا. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita
sehingga kita alhamdulillah pada malam ini bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi, yang mudah-mudahan thalabul ilmi kita ini mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, juga menjadikan suatu wasilah mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan akhirnya kepada seluruh umatnya yang selalu taat kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini kita terlebih dahulu mari kita bersama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah, yang mudah-mudahan dengan berkah bacaan suratul Fatihah tersebut kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan iman dan Islam, yang kedua diberikan umur panjang di dalam taat kepada Allah, yang ketiga diberikan sehat walafiat, yang keempat diberikan rezeki yang makmur, yang kelima mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat khususnya yang ada di lingkungan kita, umumnya yang ada di alam dunia ini, oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ummatan wahidah, umat yang bersatu. Yang terakhir, sebagaimana kita maklum bahwa DKM kita, Bangkaji Muslim, sedang mendapatkan cobaan atau ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sedang sakit. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat diambil penyakitnya, dicabut penyakitnya, dan diberikan kesabaran dalam mendapatkan ujian tersebut, dan mudah-mudahan beliau sehat seperti biasa. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Syai'ul lailahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita melanjutkan pelajaran fikih kita. Sekarang kalau tidak salah dalam mualawir ada iman zannu ahlan lil imamah, masih di dalam sholat berjamaah. Cuma ini kasus Pak, bagaimana kalau seseorang bermakmum kepada seseorang dan yang disangka oleh kita yang seseorang itu adalah dia sebagai ahli dalam imam. Ahli dalam imam kita kemarin sudah membahas. Bahkan kita kalau bermakmumnya jadi makmum, yaitu ketika tak ta'awapa. Apa sih tak ta'awapa? Harusnya dibacahu. Seperti lillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Dia bacanya malah alhamdulillahu rabbil alamin. Itu tak tahu apa-apa. Atau yang lain itu yang ngaco bacaannya. Ngaco itu adalah hurufnya diganti-ganti dari ta, domir ta muqaddam diganti dengan tu.
Domir mutakalim wahdah atau diganti dengan ti, domir muannas menunjukkan kepada perempuan. An'amta harusnya, tapi dibaca an'amtu. Nah itu juga lain, ngacok bacaan seperti itu. Nah disangka orang yang di depan kita ini adalah ahli dalam imam, artinya bacaannya benar, sudah tahu pun sholatnya dan sebagainya. Ya kita juga kalau disebut sesuatu mah nggak hafal lah ya. Hafalan apa? Enggak. Tapi kalau lagi sholat mah alhamdulillah ingat. Nah coba kalau kita dari berdiri langsung rukuk kan nggak sujud dulu. Nah nggak ngaco alhamdulillah kan gitu. Tapi kalau disebut satu persatu ya mungkin ini apa namanya jelek-jelek sama saya nggak hafal kayaknya lah. Satu persatu. Nah ini ahlan bil imamah. Yang kedua kasusnya adalah dia menyangka bahwa yang di depan itu adalah laki-laki. Yang ketiga bahwa yang di depan itu adalah dia adalah orang yang berakal. Ini gimana? Ternyata kita sudah bermakmum gitu Pak kepada yang disangka tadi itu. Maka jawabannya walau qada, kalau seseorang bermakmum biman dhannahu ahlan lil imam, dia menyangka bahwa yang dimakmumin sama kita itu dia imam yang ahli dalam imam. Ahli dalam imam seperti mana di sini? Pabana khilafu, tak khilafahu, tapi pada kenyataannya berbeda, artinya tidak sesuai dengan sangkaan kita. Contohnya ka'an dhannahu qari'an. Kita nyangka orang itu adalah qari. Qari itu sudah bisa baca Al-Quran, tapi tidak cukup dengan bisa saja Pak. Sudah tahu tajwidnya, tahu makhorijul hurufnya, dan gitu Pak ya. Panjang pendeknya, mantobihinya, mansilahnya, manbadalnya, tahu dia semua. Itu qari namanya. Artinya yang membaca Al-Quran dengan benar. Disangka kita itu dia itu benar ahli dalam imam. Tapi pada kenyataannya pabana ummiyan. Orang tersebut begitu kita mendengar baca Fatihahnya berantakan gitu Pak. Jangankan yang ahli, yang kita aja yang bodoh, ini bacaannya kan gitu Pak ya. Sudah yang itu dapat ada kan ya. Seenaknya kalau baca itu. Biasanya kalau di sana paling di Bogor gitu, yang tidak harusnya dibawah-bawahin gitu. Seperti alhamdulillah kan itu jangan bawa namanya, jangan mantul, jangan nah jadi jangan gitu. Kita aja tidak nyari atas, nggak susah sebetulnya. Kalau kita mau benar-benar bacanya alhamdulillah kan begitu. Kan kebanyakan saking cepatnya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah nya. Nah itu. Atau nggak harus pakai sidah, dipakai sidah lagi seperti dalam Maliki. Ini di Bogor saya banyak menemukan imam seperti itu. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Maliki, kan ada sidah Pak ya. Kalau mau dipondokin nggak pakai nggak panjang banyak silahkan. Kalau mau panjang juga boleh Pak. Maliki atau Maliki Yaumiddin, Maliki. Ini dipanjangin Pak, tambah huruf satu berarti tambah pahala. Kalau dipanjangin nggak nambah pahala Pak. Kurang jadinya. Mendingan dipanjangin. Nah disangka sama kita qari, padahal pabana ummiyan, dia orang bodoh, tidak bisa membaca Al-Quran. Artinya bisa tapi salah dalam bacaan. Yang kedua, dia itu adalah menyangka bahwa imam yang di depan itu adalah laki-laki gitu Pak. Imam depan itu dia disangkanya makmum, disangkanya bukan apa? Bukan makmum berarti imam gitu Pak. Ghairu makmumin. Walau ibtada biman dhannahu ahlan lil imamah ka'annahu ghairu makmumin. Dia menyangka dia bukan makmum, disangkanya imam. Maksudnya sholat sendiri gitu Pak. Kenapa seperti itu? Kan kebanyakan orang, ini mah kalau yang sudah tahu ilmunya gitu Pak, orang sedang berjamaah di sini. Nah di sini sedang dilakukan sholat. Sebentar lagi kedengaran suratnya mau habis, sedangkan dia masih di pintu gitu, masih jauh gitu Pak ya. Kalau dia nyamperin ke depan akan ketinggalan rokaatnya, maka dia takbir aja di sana Allahu Akbar gitu.
tetapi bermakmum ke depan. Kan sunnahnya dekat, nanti sambil sholat dia jalan, kan sudah tahu ilmunya. Jalannya bukan jalan mau ngambil gaji, Pak, bukan. Jalannya ada aturannya gitu. Sampai juga ke depan akhirnya kan, tapi dia dapat rokaat gitu. Nah itu ada, disangka yang kedua masuk, kok ini dia sholat itu nggak makmum. Mungkin yang di depan imamnya salah, dia makmum ke sana, padahal dia makmum. Pabana makmuman, pada kenyataan dia makmum. Yang ketiga, disangka itu adalah laki-laki. Pas udah baca Fatihah ternyata perempuan imamnya gitu. Terus yang keempat, disangka orang itu orang sehat, ternyata orang gila yang imam gitu. Nah itu bagaimana kalau seperti itu? Ada as-sholata, berarti si makmum semuanya harus mengulangi sholatnya, karena tidak sah bermakmum tadi kepada satu orang yang disangka qori, padahal dia tidak bisa baca Al-Quran, Fatihahnya berantakan gitu, Pak. Kalau masalah surat nggak mesti jadi masalah, ini Fatihah khususnya. Terus yang kedua, disangka perempuan, disangka laki-laki, ternyata perempuan. Disangka imam, ternyata makmum. Disangka dia itu orang berakal, padahal dia orang gila. Ada sholatnya harus diulangi, Pak. Dimulai dari awal, walaupun sudah salah harus diulangi. Kenapa? Karena wujuban itu hukumnya wajib. Alasannya litafsirihi bitarkil basikilari, karena dia sangat lalai meneliti imamnya. Kalau dilihat dulu ini kayak laki-laki perempuan sih lihat dulu Pak, jangan main Allahu Akbar aja. Ternyata kalau perempuan gimana kalau sudah beres gitu, Pak? Mungkin perempuannya pakai koko Pak ya. Pakai koko, pakai peci gitu. Subhanallah. Nah itu bitarkil basikilari, dengan lalainya dia itu, maka dia harus mengulangi sholatnya. Itu kasusnya. Nah sekarang bagaimana kalau orang bermakmum yang disangka suci, pada kenyataannya dia punya hadas? Itu bagaimana kalau begitu? Makanya di sini nanti ada kaitannya. Perasaan saya sudah lewat sebelum Pak ya. Udah perasaan. Kalau imam kentut jangan keluar Pak, jangan bilang sama makmum kentut, jangan. Udah Pak ya? Udah imam kentutnya suaranya nggak ada, gitu. Nggak ada, makmum nggak dengar. Pas lagi sujud makmum, oh itu batal sholat. Kira-kira makmum di mana tuh? Berantakan makmum Pak. Berantakan. Gitu. Jadi gimana? Terusin aja walaupun sudah kentut biasa, terus biasa. Supaya makmum jangan rusak maksudnya. Terus sampai salam, udah salam ngomong lagi. Tadi gua kentut sholat lagi semua tuh Pak. Jangan ngomong, jangan. Kalau masih ada waktu, sepertinya masih jam 1:30 nih keluar. Dan tunggu jadi ngomong kentut dulu. Sholat lagi tuh orang yang mendengar. Kan dasar Pak. Diam aja, imam bilang, imam yang kentut diam aja. Diam aja. Apalagi kalau ada pintu di sini, repot itu. Kata imam di mana gua kentut? Karena dari sudut kau keluar. Orang sudut sudah yang bersama. Yang sudut makmum kesal kan? Lama. Abang sudut yang kemana imam? Penasaran yang di depannya. Kakinya nggak ada. Tidak kuat, betulnya kan cuma oh, imamnya nggak ada. Terus semua habisin sampai beres sholatnya. Cuma si imam ini nanti harus wudu lagi, mengulangi lagi sholatnya. Jangan ngomong-ngomong. Sholat apa tadi? Ya sholat sunat. Ada yang ulangi sholat. Kalau dia biar sholat jauh, emang tadi sholat kenapa? Batal gua, harus diulangi lagi yang berkepatan. Semuanya makmum kalau mendengar harus diulangi lagi. Itu sebab waktunya masih ada. Terkecuali bilangnya kalau sholat jauh sudah datang waktu asar, gimana ngulanginya udah asar. Dan gitu Pak. Terkecuali itu. Nah inilah ini tada. Tidak harus diulangi ini tada. Kalau seorang makmum bermakmum, seorang
Seseorang bermakmum kepada orang biman dhannahu mutatahhiran. Dia menyangka imamnya suci, enggak tentu gitu ya, enggak betul. Pamanada hadasin. Pada kenyataannya dia punya hadas kentut pelan-pelan. Nah itu lah tadi Pak, enggak usah diulangi kalau mampunya enggak tahu. Lah ini tidak. Jangan diulangi lagi. Kalau dia nyangka imamnya suci, pamanada hadasin. Padahal pada kenyataannya si imam punya hadas, artinya kentut atau gimana itu batal sholatnya. Nah itu adalah tidak harus diulangi si makmum, kalau si imam yang harus mengulangi lagi sholatnya. Walau hadasan akbar, walaupun dia punya hadas besar. Maksudnya gimana Pak? Sholat subuh mungkin udah buru-buru lupa mandi junub gitu, padahal habis bikin anak malamnya. Dia bikin apa Pak? Bikin anak apa ya? Bikin anak bukan? Ya bikin anak lah, bikin apaan? Bikin anak, makanya bikin anak bismillah dulu Pak. Jangan sampai bismillah. Apa emangnya? Kan kalau anaknya bandel, yang disalahin siapa? Biasanya anaknya bandel loh. Karena bapaknya lagi bikin nggak baca bismillah tuh. Kenapa emang kata Rasulullah, ketika kita nggak baca bismillah, setan ikut, berarti setan ambil di anak kita, ya kayak setan lah anaknya. Gimana Pak ya anak bisa lain? Sadar diri seorang bapak, bikin bismillah ente. Ini yang belum punya istri siap-siap baca doanya. Yang sudah punya istri, gua nggak tahu ya jadi atau enggak Tuhan. Subhanallah, gitu. Berapa Pak? Bismillah gimana? Hah? Kan bayar itu bismillah bikin orang mah. Apa belum? Ini kan dianggap enteng, padahal hasilnya nanti efeknya besar buat kita. Kalau anak kita Bandung, ini kan dianggap enteng oleh muslim sekarang nih Pak. Termasuk kita aja dah, jangan dulu orang lain Pak. Kita aja dah udah. Apakah Pak? Enggak, jadi jujur tuh. Enak kalau bisa, tahu kita. Sebelum bikin anak, udah ngomong gini Pak. Bismillah dulu, saya tahu, bismillah dulu kan, lupa gitu. Bismillah dulu. Bismillahi Allahumma jannibna min janibis syaitan. Apa? Anak yang bisa baik. Gimana tadi saya waduh. Kalau ada yang rumah saya ngomong itu Bapak bismillah bikinnya. Seperti itu Pak. Jangan nyalain anak. Beda kita bikinnya. Kalau bikin bala-bala kalau salah adonan gimana Pak? Enak gak? Subhanallah kan jadi kesana Pak. Ini masalah hadasan junuban, masalah apa? Hadas besar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna wa jannibis syaitan. Artinya apa? Dengan nama Allah, Allahumma jannibna, wahai Allah, jannibna, jauhkanlah kami dan jauhkanlah kami dari godaan syaitan atau yang dibarengi oleh setan. Bahkan ada dalam kitab Qurratul Uyun itu dikatakan itu tentang rumah tangga dari mulai awal sampai bikin anak sampai semuanya ada dalam kitab Qurratul Uyun. Ada 3 malam 1 bulan jangan bikin anak. Malam tanggal 1, malam tanggal 15, malam tanggal terakhir. Tahan. Imam Ghazali mengatakan di sana kebanyakan muslim tidak sadar, tidak baca bismillah rata-ratanya karena sudah digoda sama setan. Gitu Pak. Coba gimana itu? Walau hadasan akbar, walaupun hadasnya hadas besar, tetap aja makmum nggak harus ngulangi. Kata imam, belum habis dari imam lagi kan begitu Pak ya? Jangan bilang sama makmum udah diam aja, ntar pulang mandi aja sholat tadi gitu. Imamnya kalau bilang terbatas semuanya harus ngulangi semuanya kasihan.
Auza khobasin khobiyin walau fi jum'atin inzada ala arba'ina, atau ada najis kotoran yang disebut najis tapi samar, tidak terlihat. Jadi hanya dia aja yang melihat di kainnya, ternyata ada tai ayam gitu Pak. Ini tai ayam kayaknya di bawah juga, tapi mau nggak nyium gitu Pak. Dan nggak tahu, berarti samar bagi makmum. Bagi si imam jelas dia tahu, berarti dirasakan sholatnya. Maka itu pun sama, terusin si imam sholat, makmum tidak harus mengulangi lagi kalau tidak tahu, walaupun dia adalah melakukan sholat Jumat. Tapi sholat Jumatnya kalau lebih daripada 40 orang. Karena kalau kurang dari 40 berarti yang satu si imam itu ada najisnya, berarti tinggal 39 Pak. Tidak sah menurut Imam Syafi'i Jumat 39 orang. Harus Imam Syafi'i itu 40 orang mustawqin. Mustawqin itu punya rumah di sekitar masjid. Gitu. Kamilun tambah sudah akil balik. Nah itu. Fala tajibul i'adatu, maka tidak wajib mengulangi sholatnya bagi si makmum. Wa in kana al-imam aliman bintibai taksiril makmum, walaupun si imamnya tahu, tapi makmum dia tidak lalai untuk melihat najisnya yang samar tadi. Kenapa? Idla amarota alaihima, karena tidak ada tanda-tanda hati baunya, tidak ada, kelihatan juga tidak ada. Wa min sama, maka oleh sebab demikian hasala lahu fadlul jamaah, maka hasilah pahala berjamaah 27 derajat. Bahkan orang yang berjamaah diantaranya kata Rasul ada mendapatkan 5. Yang saya ingat adalah bakal dihilangkan kepakirannya kalau orang yang selalu sholat berjamaah, baik pakai harta maupun pakai ilmu atau pakai kecerdasan bodoh gitu. Kalau selalu berjamaah itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma idza banada khubasin zahirin. Nah sekarang bagaimana kalau nyata jelas najisnya itu terlihat zahir oleh mata kita? Fayalzamu al-i'adatu ala ghairil a'mali taksirihi, maka wajiblah bagi orang yang melihat dengan jelas bahwa itu adalah najis, tapi bukan bagi orang yang buta yang melihat ditaksiri, karena lalainya sudah tahu imamnya ada najisnya, makmum terus nggak boleh kalau itu, karena sudah kelihatan. Wa huwa ma bi dhahiris shawab, yang kelihatan itu ada yang di luar pakaian kita yang dipakai oleh imam, kelihatan. Wa in hala bainal imam wal makmum halirun, walaupun di antara imam dan makmum itu terhalang oleh makmum yang lain. Wal auja bi dobatihi ayyakuna bi haitsu law ta'ammalahu makmum ra'ahu. Nah, kalau yang jelas itu batasannya begini Pak. Itu apa yang kayak imam kita melihat dengan seksama, kayak coklat-coklatnya gitu. Dilihat benar, roh terlihat, maka itu berarti kita harus muparokok kalau belum beres sholatnya. Wal khafi fi khilafi, kalau batasannya yang tidak terlihat artinya sama, itu tidak bisa walaupun kita melihat dengan seksama, tidak teliti dengan pikiran dan mata, tetap tidak terlihat jelasnya itu adalah najis, maka itu sama. Wasohahan Nawawi, dan Imam Nawawi telah menyahihkan dalam kitab Taqiq ada mawjubil i'adah mutlaqan, kalau yang sama tidak wajib mengulangi sholat mutlaqan, secara mutlak. Apa mutlaknya? Baik itu adalah najis yang jelas ataupun yang samar, Imam Nawawi tidak harus mengulangi lagi sholatnya. Dalam kitab Taqiq wujuban ada mutlaqan wasoha, dan sah. Sekarang lain lagi Pak, itu sudah tentang sholat yang harus diulangi lagi ketika kita melihat najis di pakaian si imam. Yang jelas Pak, kalau samar mah enggak, jadi yang jelas.
Wa soha ibtida'u salimin bisa disimlil qaul awil mati awil dorot. Sah kita bermakmum kepada orang yang kalau dibuat beksel, bahasa di sini apa? Beksel, beksel sama bahasa. Bisa saja jadikan bahasa itu sama. Wasoha sah kita bermakmum kepada orang yang beksel. Orang yang selamat tidak beser, tapi kita sah bermakmum kepada orang yang beser. Yang beser itu terkadang lagi ruku keluar, gitu Pak. Kan gitu Pak ya. Terus ada kita biarin dan tadi udah. Kita mah harus ulangi, dia yang harus ulangi, tapi imam ambil saja terus. Makanya jangan bilang kalau jadi imam udah depan pengumuman, saya jadi imam tapi saya suka beser. Nanti kalau lagi ruku atau sujud kadang-kadang keluar. Gitu. Apa yang keluar? Di sini disebut lil bauli, air seni keluar. Lagi sholat sudah dol kali Pak ya, sudah dol bautnya, jadi selalu keluar walaupun dikencangin keluar terus. Awil mati atau air mati. Air mati masih ingat Pak? Air mati mati itu yang awal keluar sebelum air mati dulu. Udah diterangin, udah lama sih itu kayak dalam bab najis, udah lama itu. Baru air mati. Kalau setelah itu biasanya diikuti juga dengan air wadi. Yang ketiganya wadi itu harus bening, kalau mati itu putih. Gitu. Artinya bening gitu, bening. Putihnya bening, kalau air mati putih kan Pak ya. Putih bukan Pak? Sekarang lihat Pak. Putih air mani. Kalau mati itu kental tapi bening gitu Pak. Kalau air wadi itu adalah kuning. Kalau air wadi itu biasanya kalau orang capek ngangkat tiap orang suka keluar. Itu tetap hukumnya najis. Nah ini air matinya selalu keluar bukan maninya. Awin doroti atau selalu kentut, biasanya kentut gitu Pak. Kalau dia baca keras-keras Bismillahirrahmanirrahim atau tahan napas lama-lama gitu Pak ya, keluarlah kentut cas gitu keluar, nggak ada suaranya, kadang ada suaranya tut gitu. Dorot itu kentut Pak. Nah itu kita sah bermakmum selama dia tidak kelihatan sama kita besernya air seninya, besernya matinya, besernya kentutnya. Kalau kedengaran sama kita ya batal, kita jangan terus ikut, ya batal kan. Kita tahu bahwa imam itu batal. Kita mau barokah kalau kedengaran Pak. Tanggung ini tinggal assalamualaikum aja. Dan kita aja kentut gitu Pak. Ya kira assalamualaikum aja, nggak usah diulangi lagi sholatnya. Kita berarti harus barokah juga gitu Pak. Barokah mau salah. Nah itu kalau seandainya terjadi. Wasoha ibtida'u salimin, wasoha ibtida'u qa'imin biqa'idin, wa mutawaddiin bimutayammimin, la talzamuhul qada. Bagi orang yang sholat berdiri boleh bermakmum kepada orang yang sedang melakukan sholat sambil dudukan. Itu ada. Karena nggak bisa berdiri, dia sholat sambil duduk. Kita yang berdiri boleh bermakmum dan itu tidak harus diulangi lagi. Kenapa? Karena ada hadis Imam Bukhari diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi, ketika Rasul lagi sakitnya terbawa meninggal dunia wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sholat itu sambil duduk. Dan wa Abu Bakar wan nas, Abu Bakar dan yang lainnya qiyaman sholat jadi makmum di belakang Rasul sambil berdiri. Nah kita juga boleh Pak, imamnya nggak kuat berdiri silakan duduk, makmumnya berdiri, itu sah sholatnya, nggak usah diulangi lagi sholatnya. Atau orang yang duduk pakai air, imamnya nggak boleh kena air, dia tayamum, maka sah yang duduk pakai air bermakmum kepada orang yang bertayamum. Wa kurriha ibtida'un bifasikin wa mubtadi'in.
langsung berhenti. Orang sama. Ini waktu dia bukan tahu lain lagi persoalannya. Mau terus mau berhenti Pak? Kemana? Terus sedikit lagi Pak mereka sedikit. Wa qurriha ibtila'un bifasiqin wa mubtadi'in ghafilin wa illam yujad ahadun siwahuma ma lam yahshafit nadan wa qila la yasul ibtila'u bihima. Makruh kalau kita bermakmum kepada orang yang fasik. Yang fasik itu yang seperti apa? Alhamdulillah sini nggak ada nih Pak. Ada masuk sopir juga soalnya Pak. Kalau fasik sopir kelihatan Pak. Nanti bapak fasik ada. Masuk ke masjid nggak pakai peci itu fasik sopir. Nggak menghormat di sini pakai peci semuanya alhamdulillah. Saya pernah di Bogor Pak membahas itu. Satu masjid Cilebut Pak membahas dari makmumnya banyak yang pakai peci Pak. Yang bikin mati saya bahas dalam khutbah. Diberhentikan saya khutbah lagi ya nggak apa-apa. Nggak boleh khutbah lagi saya. Udah jauh dari rumah saya. Udah alhamdulillah saya bilang saya udah kasih tahu soalnya. Bilang alhamdulillah udah kasih tahu orang masuk ke masjid nggak pakai peci itu fasik sogir. Ingat Pak, anak-anak kita kasih tahu Pak. Nah sogir itu apa kecil gini? Nah kalau tiap hari begitu gede nggak Pak? Gede. Nah kalau kita bermakmum pada orang fasik, fasik itu diantaranya orang yang sudah melakukan dosa besar. Mohon maaf Pak. Orang yang sudah minum minuman, berzina dan sebagainya itu fasik hukumnya kalau dia belum bertobat. Gitu. Kalau sudah tobat ya enggak Pak, fasik lagi. Kalau dia belum bertobat. Nah itu fasik. Kita bermakmum kepada orang fasik. Wa mubtadi'in dan orang yang bid'ah. Kadang-kadang kita dibidahin bayar semua orang bayar. Orang yang bid'ah. Seperti mana karopediyin, seperti ropedi. Ropedi itu seperti apa sih Pak? Ropedi itu di sini dikatakan karena yang bid'ah itu banyak. Yang dikatakan bid'ah itu banyak. Ada yang jahmi, ada yang qadri, ada yang rofedi. Yang rofedi itu adalah yang mengatakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu adalah disebut tidak berhak menjadi khilafah setelah Sayyidina Utsman. Nah itu termasuk rofedi, itu fasik juga pasangan. Atau bisa dikatakan qadari. Qadari itu adalah orang yang mengatakan kejadian hamba-hamba Allah itu pekerjaannya secara ikhtiyariyah. Ikhtiyar itu gimana Pak? Bukan kehendak Allah, maksudnya begini. Allah itu bikin seperti gilingan tadi gitu Pak, gilingan batu. Kalau untuk merupakan sesuatu di sini kan gitu berubah. Tapi bisa jam tangan ya, seperti yang lainnya berubah semua itu Pak ya. Paham gitu Pak? Biasanya di sini pakai karet supaya ya berputar yang ini. Di sini pakai karet lagi. Cuma di sini pakai lagi karet ke sana gitu. Nah itu berarti dari Allahnya ke sini dulu katanya begitu. Dari sini baru kepada manusia gitu. Nah itu qadari. Itu juga termasuk fasik. Allah tidak seperti itu. Tidak ada adab untuk memberikan takdir kepada manusia. Itu sudah Allah. Ini kan pasti jadi, udah begitu aja. Enggak usah harus diputar-putar karetnya, gimana kalau karetnya mogok? Sakitnya nggak jadi, kan gitu Pak. Nah itu qadari, itu termasuk juga dikatakan mubtadi, juga fasik. Mubtadi itu bid'ah, tidak ada di zaman Rasulnya. Yang tidak ada di zaman Rasulnya Pak. Bid'ah itu terbagi 5 bagian Pak, sebagaimana hukum. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah wenang. Tidak semua bid'ah terlarang Pak. Lah kalau semua bid'ah terlarang, kita ahli neraka semua berangkat baik. Betul nggak? Loh kok jadi neraka kan sholat kita.
Nah kita kan lahirnya dari zaman Rasul, betul kan? Tadi dolala itu yang tidak ada di zaman Rasul. Nah kita kan zaman Rasul. Berarti kita pindah. Kemana kita jadinya Pak? Mesin al-masuk ini pindah nggak? Pindah hasanah namanya. Apa zaman Rasul ada seperti ini? Nggak ada Pak. Pokok ada nggak? Ada. Ini pindah itu ada yang hasanah, gitu Pak. Seperti begitu, makanya yang diponis saja pindah itu Allah jangan. Ulama membagi ada 5. Ada pindah hasanah, ada pindah dolala. Kalau kita bikin waktu sholat lagi karena kekurangan sholat, nanti habis jam 12 kita sholat apa bikin lagi sholat, itu beda. Ada zaman Rasulnya itu jelas itu dolala. Bikin lagi sholat, bikin lagi aturan gitu Pak. Tapi itu mah kalau kita nyebut beda apa zaman Rasulnya katanya gitu. Jika pakai yang begini gitu Pak. Bisa suka gitu Pak kalau sudah. Gila apa ya? Kalau nggak gila nggak enak apa ya? La ilaha illallah, nggak enak itu la ilaha illallah. La ilaha illallah, enak apa ya? Di samping enak ada aturan Pak. Kalau saya belajar dulu tentang mengurus hati gitu Pak, ini mah hanya pelajaran aja Pak. Kalau Bapak mau lakukan silakan, tidak juga tak apa-apa. Jadi kalau kita jadi tarik dulu dari sebelah kiri Pak, dari tetek kiri. La alif lamnya, la bawah pusar, bulatnya lam itu di pusaran, di bulatnya pusar gitu Pak. La sebelah sini, ilaha di sini, tetek kanan, ilah istisna di tengah-tengah, Allahnya sebelah kiri. La ilaha illallah. Kalau kata saya, biarkan cek Allahnya, karena itu tempat setan. Kita terus pengar dengan kata-kata Allah supaya setannya tidak kabur. Gitu Pak, paham? Ya udah segitu aja, jangan banyak-banyak. Tentang zikir maksud saya. Jadi jangan zikir itu senang ya. La ilaha illallah. Harusnya di sini berakhir Allahnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu. Nanti kita nggak tahu kan semuanya apa ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di mana aja gitu? Nggak pakai aturan betul nggak Pak? Nah kalau kita bawa mobil nggak pakai aturan, nabrak lah. Nah itu Rabbi. Wa illam yujad ahadu siwahuma. Walaupun tidak ada lagi imam selain orang yang selalu bid'ah dan robedi tadi, fasik tadi, tetap kalau tidak ada imam yang lain kita bermakmum hukumnya makhluk malam yang syabitnatan, terkecuali kalau dia tidak takut fitnah itu Pak. Kalau takut fitnah gimana? Ya nggak boleh, terus saja bermakmum. Kata imamnya, awas lu nggak makmum gua bunuh lu, takut nggak kira-kira? Takut, kalau imam makmum aja Pak, itu fitnah nanti. Dan seperti itu. Wakilah la yasulik tidak beriman. Kalau satu pendapat itu tidak sah kita bermakmum kepada orang yang fasik dan orang yang bid'ah. Tapi kata pendapat yang pertama, Syekhul Islam mengatakan bahwa sah tapi dibagi dengan makruh. Wa qurriha aidan ibtidaan bi waswasin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang baru saya sampaikan yang manfaatnya khusus bagi saya, umumnya bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan dengan berkah kita mengkaji Allah dan tempat yang mulia ini, segala maksud dan tujuan kita yang baik dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jadikan manusia yang saleh, dan ketika kita meninggalkan alam dunia adalah husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan berdoa. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istawda'tuka ma'lamtani wa qara'tuhu wa sami'tuhu fardudu ilayya
إن حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. أذن الله لكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.